Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Salam buat keluarga Anda, dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan dan kita bergeser sekarang berbicara tentang Liga Premier Inggris. Manchester City di markas mereka, Stadion Etihad, menang telak 4-1 atas tamunya Ipswich yang baru promosi. Dan ini menjadi kekalahan kedua bagi Ipswich dalam 2 pekan terakhir, setelah sebelumnya juga mereka dikandang dipukul oleh tim kuat Liverpool. Kemenangan City ini membuat mereka sekarang ada di puncak klasemen. Luar biasa, setelah mereka sebelumnya juga sukses di Stamford Bridge mengalahkan The Blues Chelsea dengan 2-0. Dan sekarang ada 4 gol, berarti mereka sudah mencetak 6 gol dengan 1 kebobolan. Sempat dikejutkan memang ketika pertandingan baru berlangsung 7 menit dengan Sami Šmodics yang lolos ya dari perangkap offside, dapat umpan terukur, terobosan ke tengah dan dia masuk ke kotak penalti. Memang ada Ederson Moraes yang coba untuk mempersempit ruang dari Šmodics, tapi Šmodics dengan cerdik melepaskan tembakan, sempat agak mengena juga badan dari Ederson Moraes, tapi bola bergulir masuk ke gawang The Citizens atau Manchester City. Tapi mental mereka memang kuat. Ini baru menit ke-7, itu cepat sekali direspons di menit ke-11, ya hampir menit ke-12. Ada penalti ketika Savinho masuk ke dalam dan di-tackle. Kemudian Erling Haaland maju sebagai eksekutor. Tenang sekali dengan kaki kirinya, mengecoh penjaga gawang Ipswich, dan satu-satu ini yang membuat mereka mengendalikan permainan. Memang kalau lihat dari statistik, dari semua aspek, City memang di atas jauh. Mereka bisa memenangkan. Bahkan Erling Haaland dalam pertandingan ini mencetak hat-trick. Ada 3 gol dengan sebuah gol yang lain diciptakan oleh pemain gelandang mereka, De Bruyne ya. Dan De Bruyne juga bisa membuat 1 assist terhadap Erling Haaland di gol ketiga City, karena De Bruyne setelah mencetak gol kedua ada Haaland. Umpan jauh dari Kevin De Bruyne ini bisa tepat ya, dengan baik diselesaikan oleh Erling Haaland. 3 gol dia pada pertandingan kemarin malam. Itu menandaskan dia sudah mencetak 23 gol, hat-trick ya. 23 kali hat-trick dalam karir dia, luar biasa. Dan mengangkat Erling Haaland itu berada di puncak sekarang. Kembali mungkin akan menjadi top skor lagi dalam 3 musim terakhir. Luar biasa bagi Erling Haaland ini. Sudah 4 gol, karena ketika melawan Chelsea dia juga mencetak sebuah gol. Selain 1 gol dari Kovacic. Ya, ada 4 gol. Bagus bagi Erling Haaland. Danny Welbeck di Brighton dengan 2 gol, dan Son Heung-min dari Tottenham Hotspur dengan 2 gol. Saya pikir ya, tanpa mendahului, ini kan masih awal, untuk urusan mencetak gol, Erling Haaland ada di pole position dan dia akan mengakhiri juga dengan sukses seperti pada tahun-tahun sebelumnya untuk menjadi top skor. Sulit untuk menghalangi Haaland. Sangat baik kalau dia tidak cedera, dia akan mulus saja. Karena di belakang dia itu adalah pemain-pemain yang sangat brilian dalam memberikan assist, memberikan umpan. Bernardo Silva, ya, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, ini semua memberikan assist yang baik. Belum ada mereka punya pemain-pemain bagus seperti Savinho, ya ada Kovacic, bagus. Ya, starting 11 juga yang dimainkan oleh pelatih Pep Guardiola sangat baik. Gvardiol di kiri, ada Akanji bermain dengan 3 back pun mereka tenang-tenang saja. Dengan Ruben Dias mengendalikan ini, Rico Lewis bisa didorong ke tengah dengan Kovacic. Tapi di belakang Erling Haaland ini luar biasa ya. Savinho, Doku, De Bruyne, Silva, oke, mereka bermain dengan sangat baik. Memang ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Pep, tapi mereka sudah menguasai bermain. Kalau melihat bagaimana mereka bisa melepaskan 14 tembakan, 5 diantaranya on target, dan 4 gol yang terjadi dengan penguasaan bola sampai 76%. Bayangkan dengan Ipswich yang hanya 1 kali sepanjang pertandingan melepaskan 1 tembakan dan 1 gol dari Sami Šmodics tadi di menit ke-7 ketika gol pertama mereka, dan mereka hanya 24% dalam hal penguasaan bola. Jadi memang sangat jauh ya pengendalian ball position yang tinggi dari anak-anak City ini. Ini bola bagus ketika City juga akan berkunjung pada pekan depan di tanggal 31 menghadapi West Ham United di Stadion London. Tapi mereka juga tetap harus berhati-hati karena Brighton juga sedang bagus-bagusnya setelah mereka menghajar Everton pada pekan lalu dengan 3-0 ya, di Goodison Park di kandang mereka. Mereka menghajar setan merah Manchester United dengan 2-1 lewat gol di penghujung laga atau di injury time yang oleh Pedro
ya 90 plus 5 ya, setelah Welbeck lebih dulu mencetak gol ya, buat mereka ada Ahmad Diallo yang bisa menyamakan kedudukan, tapi bagi United ini tentunya satu kekecewaan besar bagi Erik ten Hag. Dalam pertandingan ini mereka memang unggul tipis dalam ball position. Tidak cukup dengan 11 tembakan atau dengan 3-4 on target mereka. Karena bagi Brighton juga ada 5 tembakan yang mereka lakukan dalam 11 percobaan menembak mereka sepanjang laga. Oke lah, Ten Hag mengatakan bahwa kami seharusnya tidak kalah, kami menguasai permainan ya. Tapi gol-gol yang sepertinya tidak perlu terjadi itu bersarang ke gawang mereka. Ya, tapi inilah sepak bola ya. Ya, dia boleh bisa berkata demikian, tapi nyatanya, faktanya timnya tumbang dalam pertandingan ini. Ini menjadi evaluasi besar bagi Erik ten Hag. Ketika di pekan kedua mereka sudah kalah, ini bukan tidak mungkin karena di Liga Premier Inggris dengan 5 kekalahan saja itu sudah sulit untuk bisa menjadi juara. Jadi kalau ada 4 kekalahan ke depan lagi bagi United ini berbahaya di saat tim-tim lain yang sangat kuat seperti City, Arsenal, bahkan Liverpool yang nantinya kalau pada malam ini Liverpool menang melawan Brentford di kandang mereka di Anfield, Liverpool juga akan naik ke atas. Jadi akan menyulitkan bagi setan merah sebenarnya dengan kekalahan melawan Brighton. Ya, itu bisa terlihat juga dalam pertandingan pertama yang lalu melawan Fulham itu susah payah mereka bisa menang. Jadi tetap masih menjadi tanda tanya. Apakah Manchester United pada musim ini bisa masuk ke 4 besar, kan itu pertanyaannya yang paling pas karena persaingannya di atas Arsenal bagus ya, sudah memenangkan pertandingan dan mereka clean sheet dalam 2 pertandingan. Setelah mereka 2 pertandingan itu udah 2 gol yang mereka. Aston Villa yang sangat kuat di Villa Park mereka hajar semalam kemarin ya dengan 2 gol. Ini sangat baik ya. Leandro Trossard, Thomas Partey yang membuat 2 gol mereka dengan bagus ya. Lini belakang mereka terorganize dengan sangat baik ya. Yang Timber juga sudah bisa bermain dan taruh di kiri ya, posisi Zinchenko sebelumnya. Gabriel bermain bagus dengan Saliba, Ben White ini oke. Odegaard dengan Thomas Partey, Declan Rice bermain di tengah dengan baik, Harvey ada di depan ya, ada Martinelli yang bermain Bukayo Saka sebelum ada Leandro Trossard masuk. Jadi kedalaman skuad juga bagi tim asuhan Mikel Arteta ini oke, dan mereka menjadi penantang utama saya pikir bagi City ya, untuk bisa mengagalkan hegemoni City yang begitu kuat dari musim ke musim. Jadi saya pikir hanya tim yang punya kedalaman skuad yang oke seperti Arsenal, seperti Liverpool yang mampu bersaing dengan kuda hitam, tentunya ada Brighton. Ya, kalau pada musim lalu tahu kan ada Aston Villa yang bisa masuk ke 4 besar ya. Tidak ada yang menduga bahwa di sana ada Aston Villa, tidak ada Spurs, tidak ada Chelsea, ya, tidak ada MU, tapi ada di atas mereka ya untuk bisa menyelip di antara City, Arsenal dan juga ada Liverpool di sana. Jadi memang ini pasti ditunggu siapa lagi yang akan menjadi tim penantang utama. Ya, kalau Brighton sekarang oke, bagus, walaupun banyak pemain-pemain mereka juga yang keluar, tapi mereka tetap konsisten. Ini luar biasa bagi Brighton ya. Caicedo sudah keluar ke Chelsea, McAllister juga sudah keluar. Bagus buat mereka ya. Mereka tetap stabil walaupun pemain-pemain kunci mereka itu sudah pergi. Oke, kita akan menunggu pertandingan pada pekan depan. Saya melihat ada Porto Chelsea juga akan bertanding malam ini, kita akan tunggu ya pertandingan-pertandingan mereka karena Chelsea kalau kalah lagi akan berbahaya buat mereka, dan pasti Liverpool di kandang mereka akan berupaya untuk bisa menang. Tidak mudah karena Brentford yang menjadi lawan mereka, tapi kalau Liverpool kehilangan angka sulit juga untuk bisa bersaing ke depan karena Manchester City ini kalau sudah mereka ada di atas ini sepertinya agak sulit untuk bisa turun karena mereka pasti akan gas terus ya. Pekan depan walaupun mereka kelan dan lawan West Ham, saya pikir mereka akan menang melawan West Ham United karena West Ham juga di kandang dipukul oleh Aston Villa. Jadi kalau dalam 5 pertandingan pertama City itu tidak kalah, wah bahaya buat mereka. Mereka akan sulit untuk turun. Ya, tinggal tunggu nantinya. Tentunya Arsenal juga harus terus bisa memepet mereka karena Arsenal sedang bagus-bagusnya. Inilah waktu yang tepat bagi Arsenal untuk bisa meraih gelar juara setelah pada musim kemarin mereka tuh kesandung dengan persaingan dengan City. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini untuk IPL. Ciao.